Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kalau teman-teman melihat dari sebuah sistem drive maupun flash disk maupun hard disk teman-teman yang bukan sistem juga, pasti ada sebuah folder yang namanya adalah System Volume Information. Oke, folder ini hanya bisa dibuka atau hanya bisa teman-teman lihat kalau teman-teman sudah membuka hidden filesnya, terutama di bagian sistemnya. Jadi teman-teman bisa melihat folder ini. Nah, sebenarnya folder ini tuh fungsinya untuk apa sih? Dan sebenarnya isi dari folder ini juga apa gitu. Karena kenapa? Karena ketika kita klik 2 kali, tidak bisa dibuka. Oke, sekarang saya di sini mungkin akan jelaskan lah ya. Karena sebenarnya System Volume Information secara singkatnya adalah memuat dari informasi-informasi yang ada di sebuah drive yang teman-teman sedang akses gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ingin jelasnya, kita akan coba lihat isinya bagaimana. Tapi sebelum kita ke drive yang di C, kita coba buka di drive yang lain dulu. Karena di sini saya kebetulan sudah membuka aksesnya. Ya, mungkin teman-teman tahu lah ya caranya bagaimana. Caranya adalah dengan klik properties, terus setelah itu ke security, dan teman-teman ubah gitu. Kurang lebih caranya adalah seperti itu. Nah, sebenarnya secara dasarnya, kalau misalnya teman-teman melihat dari semua drive-nya, kecuali drive yang sistem ya, berarti drive C, kecuali dari drive C gitu ya, itu filenya pasti ada 2 file ini yang paling penting gitu ya. Untuk tracking ini adalah pengecualian. Nah, yang paling penting itu pasti 2 file ini. Oke, ini sebenarnya apa sih? Nah, ini yang pertama nih ya, indexer volume GUID. Kalau misalnya teman-teman coba buka menggunakan terminal dari Linux, itu pasti isinya akan banyak banget binary code yang merupakan informasi dari si drive ini gitu, kurang lebih kayak gitu. Entah itu dari dari file allocation table-nya kayak gimana, atau mungkin bisa dibilang seperti inilah ya contohnya mungkin. Nah, seperti contohnya kalau misalnya teman-teman properties di sebuah drive-nya, nah, memuat informasi seperti ini, berapa dari si ininya, jumlahnya, jumlah besarnya, terus juga dari alokasinya atau ininya bagaimana, misalnya kayak gini nih ya. Kita coba nih ya, klik format misalnya. Oke, nah kayak contohnya allocation unit size-nya itu berapa, nah itu semua akan disimpan gitu ya, kurang lebih informasinya di dalam System Volume Information ini, yaitu di dalam file yang namanya indexer volume GUID, sampai ke detail-detail filenya, itu ada jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Nah, kalau file yang satu lagi, yang WP Settings atau Windows Platform Settings, ini hanya berlaku di sistem operasi Windows. Mungkin ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman coba untuk mencolokkan sebuah flash disk yang sebelumnya sudah disimpan atau sudah dicolok ke dalam Windows, pasti teman-teman bisa melihat file-file atau folder-folder ini. 2 ini pasti bisa dilihat dan bisa dibuka bahkan. Nah, jadi makanya kenapa kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam Windows, nggak bisa ngebuka 2 folder ini. Tapi kalau di dalam Linux atau di dalam sistem operasi yang lain, itu bisa. Nah, file inilah yang akhirnya bekerja yang hanya dikhususkan untuk Windows. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada merestrik sebuah folder gitu, misalnya seperti ini nih. Oke, misalnya foldernya seperti ini, properties. Nah, teman-teman ubah security-nya atau lain sebagainya. Nah, itu yang bekerja adalah file yang tadi, yang namanya WP Settings. Jadi makanya kenapa kalau misalnya kita buka di Windows, folder-folder ini itu sebenarnya nggak akan bisa kita klik, itu kurang lebih kayak gitulah ya, mirip-mirip gitu, kurang lebih kayak yang ada di kayak gini nih, contohnya seperti ini nih. Nah, access is denied. Tapi kalau misalnya kita buka di Linux itu bisa, tapi kalau di Windows nggak bisa. Nah, file inilah yang bekerja gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya ini tracking, ini file apa? Nah, ini adalah file log, bisa dibilang file dari sebuah log gitu ya. Lognya entah itu dari disk cleanup atau mungkin dari sistem restore dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin teman-teman juga akan ada yang bertanya gitu. Nah, kalau bedanya sama drive yang ada di sistem itu apa? Nah, bedanya adalah, bedanya adalah ya sebenarnya 2 file ini ya, yang indexer sama WP Settings ini pasti ada. Tapi bedanya kalau yang di sistem, yang di C, itu ada file yang lain lagi gitu. Oke, sekarang kita akan coba untuk buka ownership-nya dengan cara properties, terus kita ke security, kita advance, terus kita change ininya, bisa dibilang seperti itulah ya. Oke, kita tulis aja everyone, biar kita bisa buka gitu ya, semua user itu bisa kita buka. Terus kita replace owner kayak gini, kita apply,
yes, terus kita oke. Setelah itu kita oke lagi. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa buka filenya. Nah, seperti ini. Oke, isinya benar kan? Pasti dua file ini selalu ada. Tapi ada file tambahan lagi. Contohnya Mount Point Manager Remote Database. Terus juga ada Windows Backup. Dimana kalau teman-teman di sini menggunakan sistem restore, maka teman-teman akan memasukkan sistem restore atau file dari sistem restore-nya itu ke dalam Windows Backup ini. Nah, kurang lebih mirip-mirip lah ya, seperti itu. Dan juga ini ada Mount Point. Ini adalah sistem file yang mungkin bisa dibilang sangat bekerja bagi sistem Windows gitu. Kurang lebih seperti itu, terutama kalau misalnya lagi booting. Nah, kurang lebih seperti itulah isi dari sistem volume information. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Nah, ini sangat penting sekali untuk bisa mengidentifikasi dari isi atau bisa dibilang dari identitas gitulah ya, dari sebuah drive yang ada di sistem Windows teman-teman gitu ya, atau di sistem teman-teman lah, pokoknya di drive teman-teman gitu. Tapi ini biasanya berlaku hanya untuk Windows, terutama untuk file ini nih. Karena file ini hanya bisa dibuka di Windows. Sedangkan kalau teman-teman di Linux, yang tadi awalnya gitu ada file misalnya Perflog ini, kita tidak bisa buka. Nah, kalau di Linux itu bisa dibuka ya. Karena kenapa? Karena file ini hanya bekerja di Windows gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk videonya. Semoga teman-teman juga bisa tahu dan juga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan dari teman-teman. Kalau misalnya ada kritik atau saran atau apapun, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.